Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Microsoft Word. Dan pada sesi ketiga ini kita akan secara khusus belajar bagaimana cara untuk mengolah teks yang ada di Microsoft Word. Nah, secara khusus pada sesi 3 ini kita akan belajar yang pertama yaitu cara memasukkan dan memilih teks. Terus kemudian yang kedua, cara menghapus dan menyalin teks. Terus kemudian yang ketiga ada fungsi undo dan redo. Terus kemudian yang keempat baru masuk ke dalam pengolahan teksnya. Yang pertama yaitu mengubah jenis teks, terus kemudian ukuran teks, warna teks, dan lain-lain. Dan kita akan bahas ini secara mendetail supaya teman-teman bisa langsung paham dan bisa langsung mempraktikannya. Oke, yang pertama kita belajar bagaimana cara memasukkan dan memilih teks. Saya sudah membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, yang pertama yaitu memasukkan teks. Memasukkan teks cukup mudah ya. Kita hanya harus memperhatikan kursor yang ada di sini begitu ya, yang ada di Microsoft Word. Kursor ini merupakan awal dari batas kita memasukkan teks. Semisal kalau kursornya ditempatkan di sini misalkan, terus kemudian kita ketikkan sesuatu teks di keyboard kita, nanti akan keluar ya mengikuti kursor yang sudah kita tempatkan. Contoh misalkan saya mengetikkan seperti ini ya. Nah, jadi dari kursor tersebut itu nanti akan keluar teks yang kita input dari keyboard. Nah, dengan demikian kita bisa memasukkan teks di mana saja. Semisal di sini kita ingin memasukkan sebuah kata ya, belajar cepat misalkan, oke, Microsoft Word. Jadi ketika kita ingin memasukkan teks, kita harus tempatkan dahulu kursornya berada di sebelah mana. Oke, itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk menseleksi teks. Menseleksi itu memilih teks. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan cara cepat, misalkan kita lakukan dengan pakai kursor ya. Kita tempatkan kursornya di sini, misalkan kita ingin menseleksi kata belajar ya. Oke, tinggal klik di belakang kata yang akan kita seleksi, tahan sambil diklik ya, tahan, geser. Oke, sampai batas dari kata yang akan kita seleksi. Oke, ini berarti kita sudah menseleksi atau memilih kata belajar tersebut. Nah, fungsi dari memilih teks yaitu agar kita bisa memilih teks yang nanti akan kita olah. Semisal kita sudah memilih teks belajar ini, nanti kita bisa olah tuh teksnya. Dan tentu teks-teks yang lain tidak akan mengikuti karena kita tidak seleksi teks yang lain. Nah, itu kegunaan dari kenapa kita harus bisa memilih atau menseleksi teks ya. Oke, terus kemudian itu menggunakan mouse ya caranya. Nah, bagaimana cara kita untuk menggunakan keyboard? Kita tempatkan kursornya terlebih dahulu ya. Caranya kita tinggal geser kursornya. Oke, langsung kita klik di belakang kata yang akan kita seleksi. Nah, kita akan coba seleksi menggunakan keyboard. Caranya tekan Shift. Oke, sambil tekan Shift ya. Sambil tekan Shift di keyboard. Terus kemudian kita tambah tanda panah terus. Tanda panah ke kanan ya di keyboard. Nanti juga akan terseleksi. Nah, kalau sudah nanti shift-nya juga dilepaskan gitu ya. Nah, dengan cara ini kita juga bisa menseleksi ke belakang kursor. Misalkan karena kursornya ada di sebelah kanannya begitu ya. Dan kita bermaksud untuk menseleksi kata dari Microsoft misalkan. Ya, kita berarti tinggal tekan Shift sambil tekan Shift di keyboard dan kita tekan terus tanda panah ke arah kiri di keyboard. Oke, sesuai dengan arah kata yang akan kita seleksi. Oke, itu bagaimana cara kita menseleksi. Setelah kita belajar untuk memasukkan teks, terus kemudian belajar bagaimana cara untuk menseleksi atau memilih teks. Dan yang kedua, kita masuk ke pembelajaran bagaimana cara menghapus dan menyalin teks. Oke. Cara menghapus cukup mudah ya.
kita tempatkan saja kursornya di depan kata atau di depan huruf yang akan kita hapus. Semisal di sini saya akan hapus kata dari cepat begitu ya. Berarti kita tempatkan di sini. Oke. Dan caranya cukup mudah, teman-teman bisa langsung tekan saja backspace yang ada di keyboard. Oke. Dengan menekan satu persatu backspace yang ada di keyboard, berarti kita menghapus satu persatu huruf yang ada di Microsoft Word. Nah, tekan backspace ya. Nah, bagaimana kalau arahnya sebaliknya? Nah, kalau arahnya sebaliknya, teman-teman bisa menggunakan delete yang ada di keyboard ya. Semisal kalau kita ingin hapus kata cepat ini ya, kita tempatkan di depannya, dan karena ini arahnya sebaliknya, kita tekan delete. Nanti arahnya sebaliknya untuk menghapus ya. Yaitu untuk menghapus. Terus kemudian yang kedua yaitu untuk menyalin teks. Menyalin teks itu berarti mengcopy ya. Semisal saya ingin mengcopy atau menyalin kata dari belajar ini ya. Berarti kata kuncinya ketika kita ingin mengolah kata, kita harus seleksi dulu. Cara cepatnya teman-teman bisa langsung klik dan tahan di mouse ya. Terus kemudian geser ke arah kata yang akan kita seleksi. Dan ini sudah terseleksi ya kalau warnanya seperti ini. Terus kemudian teman-teman bisa langsung klik kanan, ada copy. Atau di bagian home di sini juga ada copy ya. Itu sama saja. Atau cara cepatnya teman-teman bisa langsung tekan Ctrl+C ya, itu untuk copy. Oke, kita sudah mengcopy. Terus kemudian langkah kedua, setelah mengcopy tentu kita harus mempaste. Mempaste itu menampilkan hasil dari kopian kita. Misal kita akan menampilkan hasil dari kopian kita di sini ya. Oke, caranya tinggal di sini ada paste ya. Kita tinggal klik saja paste. Nah, begitu caranya. Jadi kita seleksi dulu katanya atau hurufnya, terus kemudian kita copy dan menampilkan hasil kopian yaitu menggunakan paste. Atau dengan cara Ctrl+V. Oke. Kalau tadi copy itu Ctrl+C, terus kemudian untuk menampilkan hasil kopian itu Ctrl+V ya, Ctrl+V. Oke, itu bagaimana cara kita untuk menghapus dan menyalin teks. Dan tidak kalah penting yaitu fungsi dari undo dan redo. Tadi dalam beberapa praktek saya sudah menggunakan fungsi dari undo dan redo. Jadi fungsi undo itu digunakan apabila kita ingin mengulang perintah. Semisal perintah terakhir yaitu saya mempastekan kata ini ya, kata belajar. Terus kemudian saya ingin meng-cancel perintah tersebut atau membatalkan perintah tersebut ya, sehingga ke perintah sebelumnya. Nah, caranya teman-teman bisa langsung tekan saja di atas di sini ada undo ya. Nanti juga kembali ke perintah sebelumnya. Atau misalkan kalau ingin membalikan lagi ke perintah terakhir, kita masuk ke kebalikannya yaitu redo. Oke, redo. Jadi lakukan kembali lah kira-kira begitu ya. Atau teman-teman bisa menggunakan cara cepatnya menggunakan shortcut di keyboard. Caranya dengan menekan Ctrl+Z di keyboard. Ctrl Z begitu ya. Nah, kebalikannya untuk kita mengaktifkan redo ya, dengan menggunakan shortcut kita tekan Ctrl Y yang ada di keyboard. Itu beberapa fungsi yang sering kali kita pakai dalam pengolahan kata di Microsoft Word. Jadi teman-teman pasti nanti kalau di Microsoft Word akan sering kali bersentuhan dengan fungsi-fungsi tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan katanya ya, ke pengolahan katanya. Oke, pengolahan kata yang pertama kita akan lakukan yaitu mengubah jenis teks. Seperti dibicarakan di awal bahwa sebelum kita melakukan pengolahan teks, kita dituntut untuk menseleksi teks terlebih dahulu atau memilih teksnya ya. Oke, memilih teksnya. Nah, semisal saya ingin merubah teks belajar ini, oke, kita harus menseleksi lagi.
sesuai dengan pelajaran sebelumnya ya, cara menseleksi atau memilih teks. Masuk ke menu home, terus kemudian kita pilih jenis teksnya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa teks atau huruf yang tadi kita seleksi itu pasti akan berubah begitu ya. Dan teks yang kita tidak seleksi itu tidak akan berubah. Itu pentingnya kita menseleksi ya. Oke, saya akan coba mengganti ya jenis hurufnya dengan jenis huruf ini, Aaron Bold ya. Caranya kita tinggal klik saja. Dan nanti huruf yang kita seleksi pasti akan berubah ya, karena sudah kita seleksi sebelumnya dan kita atur untuk berubah jenis hurufnya. Terus kemudian selanjutnya yaitu ukuran huruf di sini. Jadi mau kita besarkan atau kecilkan huruf. Oke, kita akan berikan contoh untuk membesarkan kata dari cepat ini misalkan ya. Terus kemudian caranya teman-teman bisa langsung tinggal di sini cari ya. Oke, lebih besar kalau hurufnya ingin lebih besar, dan menggunakan angka yang lebih kecil kalau hurufnya ingin lebih kecil. Oke, teman-teman bisa langsung lihat ya perubahannya. Semisal saya ingin berubah menjadi lebih besar saja misalkan ya, ini kita langsung klik saja dan hurufnya langsung berubah size-nya atau ukurannya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara kita untuk merubah tidak satu kata saja tapi satu huruf saja. Semisal ya, di sini kita akan rubah ukuran dari huruf A-nya. Oke, saya coba besarkan lagi ya supaya lebih terlihat. Di sini saya akan coba untuk membesarkan ukuran dari huruf A-nya. Sini ya. Berarti saya tinggal seleksi huruf A-nya saja, tidak ke semua kata di sini ya. Oke, saya akan seleksi huruf A-nya, terus kemudian kita akan coba perbesar menggunakan fasilitas yang tadi. Dan tentu akan lebih besar ya. Oke, terus kemudian kita akan coba masuk ke fasilitas yang lain. Di sini ada bold atau BIU ya. Bold, italic, terus kemudian underline. Nah, bold di sini itu digunakan agar teks yang nanti kita akan terapkan itu teksnya tebal begitu ya. Kita akan coba contohkan. Oke, kita akan seleksi terlebih dahulu misalkan ini ya, biar terlihat. Oke, P di sini kita seleksi satu huruf saja. Terus kemudian kita akan langsung terapkan bold B. Nah, pasti lebih besar daripada yang lain ya. Terus kemudian untuk I itu berarti italic ya. Kita pilih italic dan menjadi miring. Oke. Terus kemudian U di sini ada underline. Underline itu berarti membuat garis bawah ya. Kita akan coba contohkan ya. Kita akan membuat garis bawah dari kata Microsoft ini. Berarti kita harus seleksi kata dari Microsoft-nya dan kita langsung aktifkan saja fungsi dari underline. Kita tinggal klik dan nanti kata Microsoft-nya itu ada underline-nya atau garis bawahnya. Nah, bagaimana kalau ingin mencoret kata? Ya, mencoret kata. Semisal kata dari Word-nya kita coret begitu ya. Yaitu kita bisa gunakan fasilitas ini. Strike through ya. Kita langsung klik saja untuk aktifkan. Jadi katanya ya ada efek dicoret lah kira-kira begitu ya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman pernah mengenal rumus ini misalkan ya, IMC kuadrat. Nah, kita akan coba menggunakan fasilitas yang ada di Word untuk bisa membuat pangkat dari bilangan. Oke. Ini kan seharusnya IMC kuadrat begitu ya. Nah, caranya agar dua ini kecil di atas, itu kita menggunakan ini nih. Kita menggunakan superscript. Lagi-lagi kita harus seleksi ya teksnya atau hurufnya supaya nanti bisa diterapkan. Oke, kita langsung saja pilih superscript. Nanti yang duanya, yang angka duanya yang sudah kita seleksi sebelumnya itu menjadi di atas dan kecil gitu ya. Bagaimana kalau kebalikannya? Kalau kebalikannya kita pakai yang ini nih, subscript atau subscript ya. Nah, jadi kebalikannya.
Tapi kalau rumus ini kan berupa kuadrat ya, berarti harus superscript ya. Nah, superscript. Oke, setelah itu kita juga harus bisa atau dituntut bisa untuk mewarnai teks. Nah, bagaimana cara untuk mewarnai teks? Cukup mudah karena fasilitasnya juga sudah ada di atas di sini ya. Semisal kita ingin mewarnai kata belajar ini ya. Oke. Kita seleksi dulu, terus kemudian di sini ada A, terus kemudian ada gambar warnanya begitu ya. Ini disebutnya font color atau warna dari font, dari huruf. Nah, kita bisa memilih warna tersebut dengan cara mengklik tanda panah di bawah, terus kemudian kita bisa pilih langsung warna yang nanti akan kita terapkan. Semisal saya akan pilih yang warna merah saja biar terlihat ya. Langsung kita klik saja untuk mengaktifkan. Dan nanti warnanya juga berubah. Nah, bagaimana cara untuk mewarnai satu persatu huruf? Ya tinggal seleksinya, berarti ya kuncinya seleksinya itu satu huruf saja. Nah, kita coba warnai yang ini dengan warna yang berbeda, semisal kita pakai yang biru misalkan. Oke, dan nanti akan berubah. Selanjutnya, apalagi fungsi yang kita bisa coba eksplorasi ya? Semisal di sini ada namanya text highlight color. Kalau teman-teman ingat, misalkan highlight color itu seperti halnya kita memberikan semacam penanda pada teks agar mudah dicari lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini juga sama fungsinya. Kita coba pilih saja warnanya ya, warnanya seperti ini. Kita coba bisa terapkan lagi di sini misalkan ya, dengan warna yang berbeda highlightnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba memberikan efek-efek warna ya, efek-efek warna pada sebuah huruf atau teks begitu. Kita coba seleksi saya terlebih dahulu, terus kemudian di sini ada semacam text effect dan tipografi lah, kira-kira begitu ya. Jadi ada efek teks dan tipografi di sini. Jadi kita bisa pilih beberapa efek yang kemudian disediakan oleh Microsoft Word. Semisal ini ya. Oke, saya coba seleksi dulu semuanya ini, terus kemudian saya pilih seperti ini atau seperti ini misalkan. Nah, ini. Jadi kita bisa memberikan efek pada huruf dengan cara seperti ini ya. Ada shadow-nya atau bayangannya, terus kemudian ada warnanya, dan ini sudah disediakan langsung oleh Microsoft Word-nya. Di sini sudah ada template-nya. Atau kita bisa merubah secara manual. Misalkan outline-nya, outline itu berarti garis luar dari teksnya, kita bisa rubah, tuh kan langsung teman-teman bisa lihat perubahannya ya. Oke. Terus kemudian kita juga bisa rubah misalkan untuk shadow-nya atau bayangannya mau ke arah mana. Terus kemudian refleksinya, kalau ada ingin fasilitas atau efek refleksi ya, pencerminan. Itu juga bisa dilakukan, terus kemudian dan lain-lain. Tentu teman-teman bisa langsung coba eksplorasi saja ya, supaya lebih paham dalam proses pengaplikasian pengolahan teks yang ada di Microsoft Word. Oke, yang terakhir, bagaimana cara kita untuk merubah huruf kapital menjadi huruf biasa atau huruf biasa menjadi huruf besar kecil dan lain-lain, atau sebaliknya begitu ya. Oke, semisal saya punya kalimat seperti ini ya, kita sedang belajar di ruangan kelas gitu. Oke, pada awalnya kita memasukkan teks dalam huruf kecil karena kita tidak menekan caps lock di keyboard begitu ya, sehingga huruf yang kemudian muncul itu huruf kecil. Nah, bagaimana cara kita untuk merubah huruf kecil tersebut menjadi huruf besar semua? Nah, caranya cukup mudah ya. Kita tinggal seleksi saja huruf yang akan kita rubah, terus kemudian di sini ada fasilitas ini uppercase. Berarti merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Oke. Nah, bagaimana sebaliknya? Sebaliknya kita pilih yang lowercase. Kalau lowercase berarti kecil semua. Terus kemudian bagaimana yang besar kecil? Kalau besar kecil ini capitalize each word. Ya, jadi kapital di awal kata begitu. Oke, itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.